Oke, sekarang kita lihat bagaimana contoh soal dari dot product ini. Ini ada contoh 8 dan contoh 9. Pada contoh 8 ditanyakan ada carilah dot product dari vektor-vektor pada gambar pada gambar ini ya, gambar berikut ini. Dimana kalau kita lihat pada gambar, bisa kita lihat bahwa vektor U itu adalah 0,0,1 dan vektor V adalah 0,22 ya. Dan sudut yang dibentuk antara vektor U dan vektor V, sudut tetanya itu adalah 45 derajat. Oke. Nah, untuk mencari dot product dari vektor U dan V atau U dot V ini perlu kita ketahui yang pertama itu adalah panjang dari vektor U dan vektor V itu sendiri ya. Jadi panjang vektor U ya, itu adalah akar dari akar kuadrat penjumlahan kuadrat tiap-tiap entry-nya ya, sehingga kita dapatkan non vektor U adalah sama dengan 1 dan non vektor V sama dengan akar 8 atau bisa kita tulis sebagai 2 akar 2. Nah, sudutnya adalah 45 derajat sehingga cos 45 derajat nilainya adalah 1 per akar 2 sehingga U dot V sama dengan panjang U ya 1 dikalikan dengan panjang V 2 akar 2 dikalikan dengan cos tetanya yaitu 1 per akar 2 dan hasilnya adalah 2. Nah, pada contoh 9 ya, yaitu yang ditanyakan adalah sudut yang dibentuk antara vektor-vektor U dan V ya, dimana vektor U nya adalah 22 dan vektor V nya adalah 3-1. Nah, sama seperti cara nomor 8 ya, kita perlu tahu dulu panjangnya berapa tiap-tiap vektor tersebut ya. Jadi panjang vektor U adalah akar 8 dan panjang vektor V adalah akar 10 ya. Dan U dot V ya, berdasarkan definisi 8 pada slide sebelumnya itu dapat kita cari dengan mengalihkan masing-masing entry-nya ya, entry yang sama kemudian kita jumlahkan. Jadi U1 kali V1 ditambahkan U2 kali V2 sama dengan 2 dikalikan 3 ditambah 2 dikali min 1 ya, 2 kali 3 6, 2 kali min 1 min 2 sehingga kita dapatkan hasilnya 6 kurang 2 sama dengan 4 sehingga cos theta dapat kita hitung sebagai U dot V dibagi dengan panjang U dikalikan panjang V ya. U dot V nya adalah 4, panjang U nya 2 akar 2 dan panjang V adalah akar 10 sehingga kita dapatkan 1 per akar 5 ya. Sehingga tetanya kalau kita mau mengetahui berapa derajat itu adalah cos inverse dari 1 per akar 5 yaitu sekitar 63,4 derajat. Nah, ini adalah latihan soal ya. Latihan soal ini bisa kalian coba kerjakan di rumah ya. Hasil yang ditanyakan di sini adalah besar sudut antara diagonal kubus ya. Berarti ini diagonal kubus ya, dengan salah satu pinggir sudut sisinya. Ini diagonal kubus ini adalah vektor D dan salah satu pinggir sudut sisinya dianggap sebagai U1 ya, U1 ini. Yang ditanyakan adalah tetanya ini ya. Nanti kalau kalian kerjakan hasil yang seharusnya kalian dapatkan nanti adalah nilai tetanya sebesar 54,74 derajat. Nah, ini adalah sifat-sifat dot product yang penting untuk diingat. Nah, ini bisa kalian lihat juga pada buku ya, buku referensinya. Ya, saya rasa ini sudah cukup jelas ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita berhitung dengan menggunakan dot product. Nah, di sini pada contoh soal ini ya, selesaikan persamaan dari U kurang 2V ya, dikali 3U ditambah 4V ya. Ya, jadi ini seperti perkalian dengan menggunakan aturan-aturan yang tadi yang di slide sebelumnya tadi. Maka kita dapatkan U dot 3U tambah 4V dikurang 2V dot 3U tambah 4V ya. Nah, ini sendiri ya bisa kita buka, dia buka kurungnya menghasilkan 3U dot U tambah 4U dot V. Nah, yang ini menjadi 6 ya, min 6 ya, min 2 kalikan 3 min 6 V dot U dan dikurang 8 V dot P ya. U dot U itu adalah non U kuadrat ya.
dan V dot V adalah norm V kuadrat, sehingga kita dapatkan hasilnya 3 norm U kuadrat dikurang 2 dalam kurung U dot V dikurang 8 norm V kuadrat. Oke, cukup jelas ya. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai orthogonality atau tegak lurus. Nah, jika dua buah vektor non-zero ya, U dan V ya, dikatakan tegak lurus jika U dot V sama dengan 0 ya. Ingat tadi syarat-syaratnya apa, bagaimana dia tumpul, bagaimana dia lancip ya, bagaimana dia tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini dicontohkan seperti ini, ada vektor AC dan vektor AB ya. Dari gambar ya, terlihat bahwa AB dan AC tegak lurus. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Nah, pertama kita hitung dulu vektor AB ini berapa. Nah, vektor titik A ini berada pada poin ya, pada titik 52 dan B nya berada pada titik 12,6 ya. Sehingga vektor AB dapat kita hitung ya, sehingga kita dapatkan 74. Begitu juga dengan AC ya. Setelah kita hitung dia menghasilkan min 4,7 ya, maka vektor AB dikalikan vektor AC ya, adalah masing-masing entry-nya kita kalikan, kemudian kita jumlahkan 7 kali min 4 dan 4 kali 7 dan hasilnya adalah 0. Nah, karena dia 0 maka dari definisi yang 9 ini ya, definisi 9 dapat kita buktikan bahwa vektor AB dan vektor AC tegak lurus. Nah, ini ada contoh lagi ya mengenai vektor-vektor ortogonal atau vektor-vektor tegak lurus ini. Nah, pada soal A ya, tunjukkan U sama dengan ya, entry-nya adalah min 2, 3, 1, 4 dan V dengan entry 1, 2, 0, min 1 ya, adalah vektor-vektor ortogonal. Sedangkan pada B ya, jika S sama dengan IJK adalah standar unit vektor di ruang 3 dimensi, tunjukkan tiap-tiap vektor pada S adalah ortogonal. Nah, solusinya pada A ya, U dot V ya, kita kalikan entry-nya, hasilnya adalah 0. Karena U dot V sama dengan 0, maka vektor U dan V tegak lurus. Nah, begitu juga pada solusi B. Ketika kita kalikan kita gunakan dot product ya pada masing-masing vektor ini ya, I dot J, I dot K dan J dot K, kita dapatkan hasilnya juga 0 ya. Oleh karena itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketiga vektor ini ya, IJK ini ya, tiga-tiganya saling tegak lurus.